Dua lansia Eko Hartono umur 62 tahun warga Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Martin Sibinjantoro umur 74 tahun warga Kebon Jeruk Jakarta Barat didudukan di kursi pesakitan lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan jual beli saham. Kamis 1 Februari 2024. Kedua terdakwa kakek-kakek yakni terdakwa Eko Hartono merupakan Direktur Makmur Sejahtera Lestari dan Martin Sibinjantoro merupakan Direktur PT Pusaka Utama Persada. Dalam fakta persidangan yang digelar di Ruang Chandra Pengadilan Negeri Surabaya, dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Darwis dan tim dari Kejari Surabaya. Kedua terdakwa diduga melakukan penipuan uang para investor hingga mengalami kerugian 337 miliar 400 juta. Para terdakwa dijerat pasal 372 KUHP Junto pasal 55 juga pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Pasar Modal. Untuk mengelabui para pembeli saham terdakwa menjanjikan bunga 13%. Sementara itu menanggapi dakwaan jaksa kuasa hukum terdakwa akan melakukan eksepsi pada persidangan berikutnya. Kuasa hukum terdakwa Juk mengajukan penahanan kepada majelis hakim karena kedua terdakwa menderita sakit dan pandangan matanya tidak jelas, sehingga perlu adanya pendampingan keluarga. Saya dengan Ernest Samudra. Ya. Dan saya Septian Eka Putra dari Surabaya. Mas, menanggapi dakwaan jaksa ini seperti apa? Ya, tentu kita akan menghormati dulu prosedur dari upaya hukum yang berjalan ya. Kita akan menghormati aparatur sipil negara yang telah bekerja, terutama jaksa penuntut umum. Kami akan melihat dakwaan tersebut sejauh mana dan kami akan menjawab dakwaan tersebut melalui upaya lain. Eksepsi dulu. Eksepsi ya. Mas, terdakwa ini didakwa kasus apa? Intinya kalau dakwaannya itu pasal 103, 104, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, 378 KUHP pidana, pasal 372 KUHP pidana, dan pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPKU. Mas ini tadi mengajukan penangguhan karena sakit apa, Mas? Kalau untuk Martin itu terdakwa Martin itu klien kami itu ada glaukoma, jadi penglihatannya berkurang, sudah lansia juga, sehingga untuk jalan perut tentu dia membutuhkan asistensi, yang pasti merepotkan. Nah untuk Eko pun dia juga memiliki penyakit jantung dan penyakit dalam, dengan juga sesak napas, dan matanya buta sebelah. Jadi kemarin juga dokter dari klinik di dalam rutan sudah menelpon kami secara langsung dan meminta untuk tolong sudah diurus di luar karena ini tidak mungkin di sini. Berarti ada surat dokter ya, Mas ya? Ada, rekam medisnya ada semua, dan Eko pun juga begitu. Eko sudah bolak-balik masuk klinik. Jadi kami memohon kepada pengadilan, kepada kejaksaan juga untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan ini. Rata-rata itu umur berapa ini yang terdakwa? Yang senior tahun 54 tadi. Gue 70 lewat, yang satu 60 akhir. Ya. Jadi memang sudah sakit-sakitan, dan memang dari pihak rutan pun juga menyarankan bahwa ini lebih baik dilakukan penangguhan karena kalau ada apa-apa di dalam rutan maka akan bahaya untuk semua pihak dan instansi. Maka keadaan tidak akan terjawab juga. Mas, untuk flashback, ini sebenarnya kasusnya seperti apa? Ini intinya kasusnya investasi, Mas. Ada investasi yang tidak terbayarkan lah, intinya seperti itu. Ya, oke, siap. Makasih, Mas. Diketahui kejadian dugaan penipuan dan penggelapan uang jual beli saham ini dilakukan kedua terdakwa pada tahun 2014 tahun lalu, di saat para terdakwa yakni Eko Hartono sebagai Direktur Makmur Sejahtera Lestari dan terdakwa Martin Sibinjantoro 70 tahun sebagai Direktur PT Pusaka Utama Persada. Perusahaan kedua terdakwa bergerak di bidang jual beli saham. Sedangkan kasus penipuan jual beli saham ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri karena korbannya banyak berada di kota Surabaya, maka sidangnya dilakukan di kota Surabaya, sesuai dengan pasal 84 ayat kedua KUHP diantaranya. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.